halalan thayyiban. Makanlah apa yang ada di bumi itu yang halalan dan thayyiban. Ini halalan thayyiban konsepnya bukan hanya ke kita orang yang beriman, bukan hanya kepada kita orang yang Islam, tetapi juga mereka yang belum Islam juga dituntut untuk mengkonsumsi jenis makanan yang halalan dan thayyiban. Jangan mengikuti langkah syaitan. Perlu cek, apakah kita pernah mengkonsumsi yang haram ataupun tidak. Makanya para tabi'in dulu ketika termakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya apakah halal dan haram, dimasukkan tangan ke dalam mulutnya agar keluar semua yang tadi dia makan. Nah, ini bahaya di akhir zaman. Karena Nabi menyatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nat. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pada pagi ini kita akan mengangkat topik pembahasan kita ialah asar al-ma'kulat al-muharramah fi hayatina al-yawmiyah. Efek mengkonsumsi makanan yang haram dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini juga menjadi ukuran dan evaluasi dalam Ramadan ini insyaallah. Islam memberikan 3 kebutuhan hidup bagi umatnya. Yang pertama disebut dengan kebutuhan ad-daruriyat atau kebutuhan asas atau kebutuhan primer. Kebutuhan terhadap makanan, kebutuhan terhadap tempat tinggal, kebutuhan terhadap pakaian dan sejenisnya. Setelah kebutuhan ad-daruriyat terpenuhi, kita perlu memenuhi kebutuhan yang kedua yang disebut dengan kebutuhan al-hajiyat atau sering disebut dengan kebutuhan sekunder. Setelah ini terpenuhi, baru kita memenuhi kebutuhan yang ketiga, yaitu kebutuhan al-tahsina ataupun kebutuhan pelengkap. Untuk memenuhi semua kebutuhan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan panduannya. Kita membaca di dalam ayat, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Itu panduan. Untuk memenuhi 3 kebutuhan itu panduannya. Di situ Allah memulai ayatnya, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Bukan ya ayyuhalladzina amanu. Tetapi panggilan itu kepada semua orang. Apakah dia orang yang beriman atau bukan orang beriman, panggilannya menyeluruh. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah apa yang ada di bumi itu yang halalan dan thayyiban. Ini halalan thayyiban konsepnya bukan hanya ke kita orang yang beriman, bukan hanya kepada kita orang yang Islam, tetapi juga mereka yang belum Islam juga dituntut untuk mengkonsumsi jenis makanan yang halalan dan thayyiban. Jangan mengikuti langkah syaitan. Lalu bagaimana kriteria halalan thayyiban itu? Kalau kita terjemah dalam bahasa Indonesia, halalan halal, thayyiban baik. Yang dimaksud di situ baik dan bergizi. Kalau baik dan bergizi, halal dan bergizi. Makanya kalau kerikil halal, tapi haram memakannya. Kenapa? Karena ia tidak thayyiban, tidak bergizi.
Makanya para ulama merincikan kriteria halalan thayyiban itu. Yang pertama, kriteria halalan thayyiban itu adalah ainuhul halal. Benda itu halal. Zat benda itu halal. Itu satu. Yang kedua, manba'uhu halal. Sumbernya halal. Di mana kita dapat itu? Harus halal. Bukan hasil rampasan, bukan hasil curian, bukan hasil korupsi dan sejenisnya. Itu sumbernya halal. Yang ketiga, tariqatuhu halal. Jalan memproses itu juga dengan cara yang halal. Contoh, kita ingin makan ayam. Ayam itu yang pertama ainnya halal, ya. Lalu kita dapatkan ayam itu bukan dengan mencuri, bukan dengan merampas, bukan dengan korupsi. Berarti ayam itu halal. Lalu kemudian cara kita memproses ayam itu tidak dengan menyembelih secara syar'i. Berarti ayam itu haram. Belum ada konsep halalan thayyiban. Makanya kriteria halalan thayyiban, innya harus halal, sumbernya harus halal, cara memprosesnya pun harus halal. Jika tidak memenuhi kriteria itu, maka kita sudah mengikuti langkah syaitan. Mengikuti langkah syaitan, melanggar ketentuan memakan yang halal. Berarti kita telah memulai mengkonsumsi yang haram. Apa efeknya mengkonsumsi yang haram dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita buka kitab-kitab para ulama, kita menemukan di sana paling sedikit ada 3 efek mengkonsumsi makanan dan atau minuman yang haram. Yang pertama, ghadabullahi alaih. Murka Allah kepada orang yang mengkonsumsi makanan yang haram. Contoh, dalam sebuah hadis disebutkan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa muwakkilahu wa katibahu wa syahidahu. Ini sering kita dengar hadis itu. Rasulullah melaknat orang yang memakan riba. Rasulullah melaknat orang yang menjadi wakil riba. Rasulullah melaknat orang yang menjadi pencatat riba. Itu akuntan yang mencatat catatan riba itu dilaknat oleh Rasulullah, dan juga dilaknat oleh Rasulullah yang menjadi saksi riba. Dalam transaksi riba, mulai daripada pelaku sampai kepada saksi, itu dilaknat oleh Rasulullah. Kalau dalam bahasa Aceh, si peh bajau, si deng gedrau, si mat kalau, bandung sa, masuk dalam kategori laknat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murka Allah. Kalau hadis menyatakan la'ana Rasulullah, itu murka Allah. Dilaknat oleh Rasulullah sama dengan dilaknat oleh Allah. Itu efek yang pertama kalau kita mengkonsumsi makanan yang haram. Sudah. Itu satu. Yang kedua, efek mengkonsumsi makanan yang haram adalah fasadun nasab, cacatnya keturunan. Nah, ini ulama kadang-kadang berbeda pendapat ya. Ada yang memberikan maksud fasadnya keturunan, cacatnya keturunan dengan disebabkan konsumsi makanan yang haram memang cacat keturunan, cacat fisik. Itu akibat dari mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram. Kalau kita kembali ke hadis,
Misalnya ayyu lahmin nabata minal harami fannaru aulari, kata Rasulullah. Setiap sumber, kalau di situ ayyu lahmin, setiap daging. Artinya setiap kita yang tumbuh dan membesar dari sumber yang haram, apakah itu makanan ataupun minuman, fannaru aulari. Itu lebih cocok neraka pada orang itu. Tapi sebelum ke situ, akibat daripada makanan yang haram ini bisa membuat cacat keturunan itu. Kira-kira 2 tahun yang lalu seorang saintis ataupun ahli genetik di Rusia mengeluarkan hasil risetnya. Ia menyatakan bahwa DNA atau DNA itu bisa rusak akibat makanan yang haram. DNA seseorang bisa rusak akibat maksiat. Meskipun setelah pernyataan itu keluar, yang bersangkutan dipecat sebagai direktur dari saintis yang berhubungan dengan DNA. Tapi kalau dikembali ke Al-Quran, kembali kepada hadis, kita bisa meyakini bahwa efek mengkonsumsi yang haram itu bisa mempengaruhi DNA yang menyebabkan fasadnya keturunan, cacatnya keturunan. Itu satu pendapat ulama. Ada juga pendapat ulama bahwa yang dimaksud dengan fasadun nasab itu cacatnya moral. Jadi anak-anak itu cacat moral. Ayuja'u tunam, ija'u baru, ija'u tunam. Itu jangan lebih melulu kita salahkan anak-anak. Ketika anak-anak seperti itu, kita perlu cek, ada tidak makanan atau minuman yang kita bawa pulang ke rumah bersumber dari sumber yang haram, lalu mereka mengkonsumsinya, berefek kepada kehidupannya, moralnya cacat. Kadang-kadang kita memang tidak melakukan hal yang haram untuk mendapatkan harta, tidak korupsi, tidak mencuri, tidak merampok. Tapi kadang-kadang misalnya kita punya kambing, punya ternak lembu misalnya. Setiap pagi ternak kambing kita, lembu kita itu keluar dia. Keluar makan punya orang. Kita tidak mencuri, tapi lembu kita makan punya orang. Kita tidak mencuri, tapi kambing kita makan punya orang. Lalu kambing itu kita makan, ataupun diuangkan lalu dibelanjakan, belanja kita bawa pulang ke rumah. Tapi sumbernya daripada yang haram. Dulu pernah kita sampaikan di sini. Di Aceh ini sering kita sebut, begitu kita marah-marah atau di warung kopi, ataupun dalam diskusi dan sebagainya, ada yang menyebutkan nyan dengku letan pajau siramai. Seakan-akan daging kambing itu penyebab darah tinggi seseorang. Kalau kambing kharuf dalam bahasa Arab menyebabkan darah tinggi seseorang, tidak mungkin Nabi paling suka makan kambing. Justru Umar bin Abdul Aziz ketika beliau mau wafat, ketika beliau sakit maksudnya, beliau meminta kepada pembantunya agar kalau nanti dia tiada, memberikan kambing dan susu kepada anak-anaknya. Kalau memang kambing itu menyebabkan penyakit, tidak mungkin sekelas Umar bin Abdul Aziz mewasiatkan kepada pembantunya untuk diberikan kambing itu kepada anaknya. Lalu kenapa juga di Aceh seakan-akan menjadi falsafah saya bengih-bengih hudungnya letak pada usia kemengirone? Baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan apa lagi? Bengih-bengih nyangka darah letak pada usia kemeng. Pengen pukul mecut pada usia kemeng. Sebenarnya bukan karena dia kambingnya, tapi karena kambing tadi setiap hari dia keluar makan punya orang yang sumbernya haram,
Sehingga ketika kita konsumsi kambing itu yang bersumber dari yang haram, itulah yang menyebabkan kita darah tinggi. Bukan karena daging kambing itu saja, tapi karena kambing mengkonsumsi yang haram. Memang kita tidak mengkonsumsi yang haram, tidak mencuri, tidak merampok, tapi itu tadi, itu yang menyebabkan cacatnya keturunan. Ini cukup penting sebenarnya, karena faktor makanan ini menentukan antara surga neraka. Kita ini kurang peduli terkait dengan ini. Makanya hari ini ketika ada orang yang ngajak ngopi itu, ketika ada orang yang ngajak kita kenduri itu, kita perlu hati-hati, perlu selektif. Apakah sumber orang membelanjakan kita itu? Apakah sumber bahan yang dikenduri itu halal atau haram? Kalau tidak, jangan-jangan itulah yang menyebabkan kita menimbulkan penyakit bermacam penyakit. Itu efek yang kedua. Yang ketiga, efek mengkonsumsi makanan yang haram adalah marfudud doa. Tertolaknya doa. Doa ini, kalau kita baca dalam hadis, sering kita dengar itu senjata orang mukmin. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah, "Man lam yas'alillah yughdabu alaih." Barang siapa yang tidak pernah meminta, tidak pernah berdoa kepada Allah, Allah akan murka kepada orang itu. Lalu kita sejak dari kecil sudah hafal doa. Sampai hari ini kita masih baca doa. Tapi kadang-kadang terasa oleh kita, doa kita tidak dikabulkan satu pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kadang-kadang ada dikabulkan doa kita yang kita doakan, tapi kita tidak merasakan. Tapi kita di sini membahas doa yang kita doakan kepada Allah selalu tidak makbul, tertolak doa itu. Kita perlu cek, apakah kita pernah mengkonsumsi yang haram ataupun tidak. Makanya para tabi'in dulu, ketika termakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya apakah halal dan haram, dimasukkan tangan ke dalam mulutnya agar keluar semua yang tadi dia makan. Nah, ini bahaya di akhir zaman. Karena Nabi menyatakan, sayati zamanun 'alan nas la yubali mar'u mimma akhadha al-mal min halalin atau min haram. Kata Rasulullah, akan datang suatu masa kepada umatku nantinya orang tidak lagi peduli di mana sumber harta mereka dapatkan. Apakah mereka dapatkan dari halal ataukah mereka mendapatkan dari haram? Mereka tidak boleh lagi. Hari ini berapa banyak orang mendapatkan sumber harta dari yang ilegal, dari mafia proyek, dari PV yang tidak jelas, termasuk PV yang melanggar aturan agama atau melanggar aturan negara. Misalnya yang paling kecil, pengutipan parkir ilegal. Kita kadang-kadang itu hal biasa, hal kecil. Kalau masalah haram tidak ada beda antara besar dan kecil, tetap memberi efek negatif. Kita berdoa kepada Allah, tidak pernah diterima. Dalam sebuah riwayat hadis, an-rajul yutilu safar ash'am aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya Rab. Dalam hadis itu diriwayatkan ada seseorang berjalan jauh yang pakaian sudah kusut, rambutnya sudah kusut, tapi selalu berdoa kepada Allah, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Tetapi wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram, fa anna yustajabu lahu. Pakaiannya sumbernya haram, makanannya sumbernya haram, minumannya sumbernya haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana Allah menerima doanya?
Maka itu perlu momen Ramadan ini yang hari ini hari keempat, ada 25 hari lagi lebih kurang dalam Ramadan. Ini menjadi momen kita untuk mengecek kembali apakah sumber makanan kita, minuman kita ada tidak yang haram. Kita perlu mengecek kembali kenapa doaku tidak pernah dikabulkan oleh Allah ataupun tertolak. Yang salah satu tanda doa kita tertolak dan dimakbul ketika kita mendoakan sesuatu kepada Allah, kita tidak ada rasa ringan, tidak ada rasa seakan-akan kita rasa malas ketika kita berdoa. Itu indikasi ada sesuatu yang tidak beres dalam kita, dalam diri kita. Makanya salah seorang ulama mengatakan apa? Man sarrahu ay yastajiba da'watahu falyuti ta'matahu. Barang siapa yang berharap akan diterima doanya, falyuti ta'matahu, hendaklah ia memperbaiki makanannya. Kembali lagi makanan bukan hanya tadi penentuan antara surga neraka, juga penentuan antara diterima tidaknya doa seseorang. Padahal doa yaruddul qadra, doa itu mampu mengangkat takdir. Tapi begitu banyak kita berdoa, begitu sering kita berdoa, tetapi doa itu tertolak, tidak makbul, marfu'. Kita perlu cek kembali makanan dan minuman kita apakah ada dari sumber yang haram. Itulah efek mengkonsumsi makanan yang haram dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, efeknya adalah ghadabullahi alaih, murka Allah kepada kita. Yang kedua, fasadun nasab, cacatnya keturunan baik fisik ataupun moral. Yang ketiga, marfu'ud doa, tertolaknya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua di dalam Ramadan ini yang kira-kira 25 hari lagi, 25 malam lagi, dapat kita lakukan cek apakah kita ada terlibat dalam konsumsi makanan dan minuman yang haram, dan semoga kita bersih insyaallah. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.